Shalom kekasih Kristus. Adakah hari-hari yang kita jalani memiliki kesulitan untuk menerapkan firman Tuhan? Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, saya berharap kita semua dapat mengalami terobosan. Karena hari ini waktunya untuk mengalami terobosan. Untuk itu apapun yang diperintahkan Tuhan, lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan yang baik dan indah ini, berbicaralah Tuhan melalui renungan firman Tuhan lewat hamba-Mu. Biarlah firman yang disampaikan menjadi satu dasar atau pondasi dalam keimanan kami, sehingga keimanan kami semakin kokoh dan kuat ketika kami dibangun di atasnya. Kami tidak mudah lagi mengalami goncangan atau kegoyahan ketika ada dalam berbagai tekanan. Maka Tuhan, kami minta kepadamu, biarlah kami bukan hanya sekedar diisi dengan pengetahuan kebenaran firman-Mu, melainkan mampukan kami untuk kami melakukannya, agar iman percaya kami teruji, otot-otot iman kami semakin kuat di dalam Engkau, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan Engkau. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema belajar dan lakukan firman. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Ulangan 28 ayat 1, demikian firman-Nya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kekasih Kristus, salah satu hambatan bagi pertumbuhan setiap firman Tuhan yang ditaburkan di dalam hati kita adalah oleh karena kita tidak mengerti. Hal ini terjadi karena si jahat, yaitu iblis, merampas benih firman Tuhan itu sehingga firman Tuhan tidak bertumbuh dalam hati kita. Sebagaimana dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Kekasih Kristus, tidak mengerti firman Tuhan membuat kerohanian kita tidak bertumbuh. Belajar firman Tuhan memang perlu, tetapi apabila hanya hal itu saja tanpa melakukan firman Tuhan yang diajarkan, itu sama halnya kita mengetahui tentang makanan yang lezat dan dapat menyehatkan tubuh jasmani. Karena di dalam makanan tersebut terdapat protein, vitamin, dan nutrisi-nutrisi lainnya. Itu semua tidak akan membuat tubuh kita sehat dan mengalami pertumbuhan karena kita tidak melakukan, yaitu menyantap makanan tersebut. Melalui pembelajaran firman Tuhan, kita dapat mengetahui siapa Tuhan. Dengan mengetahui lalu melakukan firman Tuhan tersebut, maka kita akan mengetahui dan mengalami rencana dan kehendak Tuhan. Tindakan seperti ini merupakan tindakan yang memahami harapan dalam Tuhan. Dengan sendirinya akan mendapatkan kesuksesan karena hidupnya mengikuti rencana dan kehendak Tuhan. Kekasih, memang dalam mencari kesuksesan banyak cara yang dilakukan oleh manusia. Untuk mereka mendapatkan kesuksesan, banyak manusia menggunakan cara cepat. Entah itu mencapai kesuksesan dalam hal keuangan, pekerjaan, karir, dan banyak lainnya. Beberapa cara yang sering dilakukan adalah dengan meminta pendapat dari paranormal, ahli horoskop, bahkan hingga ke dukun. Anehnya, manusia lebih percaya kepada kata-kata paranormal, ahli horoskop, dan dukun dibandingkan percaya kepada Tuhan. Padahal banyak orang percaya sering mendengar firman Tuhan yang mengatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tercatat dalam Ulangan 28 ayat 1. Bukankah ini sebagai jaminan dari Tuhan jika kita benar-benar mendengarkan suaranya dan setia melakukan firman-Nya, sehingga Tuhan akan memberkati kehidupan kita? Kekasih Kristus, ingat, segala promosi ataupun kenaikan jabatan datangnya dari Tuhan. Hal ini Tuhan tegaskan kembali dalam Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia.
Jelas sekali bahwa ini merupakan janji yang Tuhan berikan bagi kita yang mau melakukan firman Tuhan. Bukankah sesuatu yang sangat luar biasa? Hal yang perlu untuk kita tindak lanjuti sekarang adalah dengarkan dan belajar akan kebenaran firman-Nya. Lalu kita melakukan setiap perintahnya, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Kekasih, dengan mempraktekkan pengajaran dan melakukan firman Tuhan itu merupakan sebuah keniscayaan sebagai praktek hidup setiap umat Tuhan. Artinya, seseorang yang mengaku percaya kepada Tuhan tidak dapat menolak untuk menerima pengajaran dan melakukan firman Tuhan. Bahkan, kita perlu mencari akses atau jalan keluar untuk mengalami pengajaran akan firman Tuhan agar tindakan hidup yang kita hadirkan pun dapat mewujudkan nilai-nilai firman Tuhan tersebut secara efektif. Jadi pengertiannya, kita sebagai anak Tuhan dalam menerima pengajaran firman Tuhan dan melakukannya merupakan tindakan yang harus dihidupi. Karena itu adalah nilai-nilai Tuhan dalam kita mewujudkan dan menyatakan kebenaran firman-Nya. Kekristenan yang sejati bukanlah orang yang cuma hanya mengetahui firman Tuhan melalui pembelajaran, tetapi tanpa ketaatan dalam melakukan. Hal ini tidak akan mengalami perubahan dalam hidupnya dan harapan yang dijanjikan Tuhan dalam firman-Nya tidak dapat dipahami sebagai harapan yang pasti. Tuhan Yesus mengatakan orang yang hanya sekedar tahu akan firman Tuhan tetapi tidak melakukan, ia adalah orang bodoh. Sedangkan yang melakukan adalah orang yang bijaksana. Dalam Matius 7 ayat 24 dan 26. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kekasih Kristus, untuk menjadi orang Kristen yang taat memang bukan hal yang gampang. Terlebih di saat firman Tuhan menuntut kita untuk melakukan hal yang tidak dapat dicerna dengan logika. Maka kita sebagai orang Kristen yang mengaku diri percaya pada Yesus, di mana Yesus adalah pribadi yang telah melampaui logika atau akal sehat manusia, kita pun harus mempunyai pikiran yang dapat melampaui logika. Mari jangan pernah putus asa untuk tetap belajar dan melakukan firman Tuhan. Sekalipun kita jatuh bangun dalam menjalaninya, tetap semangat untuk terus menjalaninya sampai kita bisa melampauinya. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Sungguh kami sangat dicerahkan, di mana kerohanian kami semakin didewasakan dan iman kami semakin bertumbuh kuat. Ternyata dalam mengiring Engkau bukan hanya sekedar keaktifan kami di dalam kami beribadah, bukan juga sekedar kami tahu akan kebenaran firman Tuhan, melainkan kami harus melakukan kebenaran firman-Mu. Karena di saat kami melakukan, iman kami semakin kuat. Kami semakin dibawa mengerti tentang Tuhan yang dahsyat itu. Maka dari itu Tuhan, lewat Roh-Mu yang kudus, pimpin kami, mampukan kami, supaya kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun setahap demi setahap, biarlah kami melakukannya. Sebagaimana tupai yang mampu melubangi kelapa yang keras, dia tidak melakukan dengan sekaligus, tetapi dengan gigitan yang satu demi satu secara perlahan, maka tupai itu mampu melubangi kelapa yang demikian keras. Demikian juga kami Tuhan, ketika kami ingin berhasil dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, sekalipun mungkin kami jatuh dan tidak seutuhnya kami melakukan, biarlah kami terus senantiasa untuk terus melakukannya sampai hal itu menjadi satu kenyataan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan di saat kami dalam kegagalan, kami mengeluh. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan inilah kami kembali dikuatkan untuk terus kami berjalan, untuk terus kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, suatu saat nanti kami menjadi orang-orang yang luar biasa karena Engkau. Terima kasih sekali lagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di
Bagaimana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.